Tes. Iya. Eh, kita udah sampai tentang minggu lalu kita bahas tentang bagaimana kalian meringkas ya. Iya, Pak. Tugasnya meringkas halaman berapa? 144. Meringkas mata kuliahnya kan? Tentang apa itu? Iya, gambar Allah menuju rupa Allah. Kalian merangkum atau meringkas itu. Nah, dari hasil ringkasannya, misalnya apa? Coba. Ya. Ya. Udah kerjain belum? Yang menonton materi itu udah, Pak. Misalnya apa? Di mana? Oh, kamu taruh di mana? Nggak ada di buku, di komputer. Oh, oke. Coba kamu bacain. Teologi belajar tentang Allah yang kita percaya itu adalah Allah sudah jelas. Belajar tentang Allah yang di luar pemikiran kita, Allah itu tidak terlihat. Alkitab juga mengatakan Allah itu roh. Allah punya gambar yang bisa terlihat. Gambar Allah itu yang disebut Kristus yang datang menjadi manusia atau inkarnasi, telah menjadi wujud dari manusia. Belajar tentang Allah yaitu belajar sesuatu yang bisa terlihat, itulah yang ada di dalam diri Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi Kristus itu adalah gambar Allah, gambar yang bisa terlihat seperti ikon Kristus yang bisa terlihat. Jadi manusia bisa mempelajari Allah memberi panca indera, seperti bisa mengamati, melihat, memproses, dan mengetahui. Karena Allah yang tidak terlihat, manusia juga tidak bisa belajar. Makanya ada Kristus yang datang untuk manusia. Kristus ini adalah gambar Allah. Belajar teologi atau Allah belajar tentang Kristus. Kalau belajar tentang Kristus berarti belajar tentang Allah. Kaitannya dengan kita yaitu manusia diciptakan menurut gambar Allah seperti manusia diciptakan menurut Kristus. Belajar tentang Kristus berarti belajar tentang diri sendiri karena kita diciptakan menurut gambar Allah yang adalah Yesus Kristus. Itu yang kamu ringkasnya. Oke, good. Sehingga itu kan namanya dari sekian banyak data, terus kamu ambil poin-poin yang penting. Iya. Ya kan? Karena kalau misalnya di video ini kan banyak sekali. Iya, 1 jam lebih kan? Nah, tentu kamu harus seleksi bagian-bagian mana yang penting. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau meringkas itu kemarin apa? Iya. Secara general, kemudian inti-intinya saja ini ya, ringkasan atau summary-nya. Nah, ini kamu belajar di spiritual formation itu juga begitu. Oke? Nah, sekarang dari apa yang kamu ringkas itu kan kamu perlu kasih topik. Iya. Topiknya dari apa? Topik gambar menuju rupa Allah. Nah, ini namanya topik. Ya kan? Ya. Oke, terus nanti ada data. Data itu ya rekaman lagi, rekaman kuliah. Ya, rekaman kuliah. Oke. Nah, dari data itu saya suruh kamu apa? Ringkas. Nih. Ya. Nah, dari ringkas ini
kamu harus bisa analisis. Nanti. Analisis itu artinya kamu bedah. Kemarin saya kasih contoh, kamu mau apa ini? Hah? Masak atau buat nasi goreng. Oke. Kamu tentu sudah tahu caranya, bahannya, cara masaknya, ya kan? Iya. Nah, yang disebut analisis itu adalah kamu bedah. Cara masaknya begini, bahannya itu begini. Itu namanya kamu bedah, analisis. Ya, misalnya kayak handphone ini, kalau kamu buka ada banyak bagian-bagiannya kan? Iya. Layarnya. Nanti kalau kamu buka ada chipnya tuh, nanti ada baterainya, ya kan? Nah, nanti ada bagian slot speakernya. Nah, itu namanya kamu bedah. Itu namanya analisis. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari, saya menjelaskan, pertama kita diciptakan menurut gambar Allah, satu bagian. Lalu gambar Allah itu siapa? Kristus. Kristus itu siapa? Allah yang jadi manusia. Berarti dia adalah gambarnya Allah. Nah, kalau gambar berarti dia bisa dilihat. Ya kan? Seperti kita disuruh memahat. Kalau nggak ada gambarnya kita bingung mau mahat apa ini. Nah, dengan gambar itu kita bisa melihat, meniru. Kayak kamu mau mahat sesuatu, kamu meniru gambar itu kan. Nah, lalu karena kita ada gambarnya Kristus, gambarnya Allah itu Kristus, maka sekarang kita mau jadi serupa dia. Dengan cara apa? Askesis. Ya kan? Jadi akan dipelajari itu. Askesis itu artinya apa? Di filokalia. Jadi filokalia itu jalannya. Askesisnya, terus kebajikan. Dari kebajikan menimbulkan apa? Purification, lalu iluminasi, lalu iya. Nah, itu latihannya. Sehingga nanti dalam analisis itu kamu bisa, kita diciptakan gambar Allah. Lalu gambar Allah itu Kristus. Nah, kita disuruh jadi serupa Kristus. Caranya dengan latihan tadi. Askesis, mencapai kebajikan. Habis itu ini. Nah, itu kan kamu bedah itu berarti kamu kasih bagian-bagiannya apa? Oke? Ya. Nah, nanti setelah analisis, kamu cari apa novelty. Novelty itu apa yang baru di sini? Nah, pokoknya gitu terus latihannya. Nah, jadi nanti dari mata kuliah yang kamu dengar, semua udah dengar belum? Sudah. Ya. Ini kamu kan udah ringkas ya? Udah ringkas? Nah, berikutnya kamu udah analisis apa aja di situ bagian-bagiannya. Misalnya tadi yang dibaca itu kamu bedah. Yang kamu ringkas itu kamu bedah. Bagiannya apa? Pertama tadi kita disuruh untuk gambar Allah. Gambar Allah itulah Kristus. Kristus itu jadi manusia bisa kita lihat, kita teladani. Habis itu kita mau jadi serupa dia, ya kan? Baru dengan cara sketsa dan sebagainya. Nah, jadi bagian-bagiannya kamu tulis di situ. Habis itu kamu temukan apa novelty-nya yang baru. Kayak kemarin kamu buat nasi goreng, kamu sudah tahu bagian-bagian nasi goreng. Ini atau kayak contoh handphone lah tadi kan. Kamu disuruh perbaiki handphone.
Handphone itu kamu bedah, cek mana yang rusak. Oh ternyata layarnya. Layarnya udah kamu perbaiki, kamu mau pasang lagi kan? Nanti kamu harus tahu bagian-bagiannya. Gitu. Bisa paham? Itu namanya analisis. Lalu novelty, baru. Baru itu berarti misalnya kamu menemukan sesuatu yang unik baru. Misalnya kayak kemarin kamu makan nasi goreng, oh ternyata masak nasi goreng itu yang pas, garamnya harus segini. Atau apinya nggak boleh terlalu besar. Atau kecapnya nggak boleh terlalu banyak, misalnya kemanisan. Bukan nasi goreng lagi, nasi hitam. Ya. Karena kecapnya kebanyakan. Oh, berarti kecapnya harus secukupnya. Oh, harus tambahin bumbu apa. Nah, itu namanya hal-hal baru yang kamu temukan. Oke? Lalu berikutnya apa? Oh, implikasi. Implikasi. Ini yang lain sudah lupa. Implikasi itu apa kemarin saya jelasin? Implikasi itu apa? Yang menjadi dampak. Iya, dampak buat kamu. Kayak kamu misalnya kemarin makan nasi goreng, apa implikasinya buat kamu? Oh, ternyata nasi gorengnya itu enak banget, ya? Atau nasi gorengnya itu kamu merasa apa? Asin. Misalnya. Atau nasi gorengnya hambar atau apa? Itu namanya implikasi. Ya, jadi implikasi itu kayak dampak. Nah, lalu aplikasi. Aplikasinya apa? Misalnya nasi gorengnya enak. Wah, aplikasinya adalah kamu mau bikin lagi. Kamu masak mau bikin lagi gitu. Oh, atau kamu mau rekomendasi ke teman nih, oh nasi goreng si Marina ini enak banget misalnya gitu. Ya. Nah, kamu rekomendasi, kamu mau masak lagi atau kamu jual dan sebagainya. Itu namanya aplikasi. Jadi taatan. Oke. Nah, dari situ apa kontribusinya? Kontribusinya apa? Misalnya makan nasi goreng di Marina itu mengenyangkan dan sehat. Enggak hanya kenyang, kamu juga sehat. Gitu. Itu namanya kontribusi. Oke, jadi hasilnya ya atau kontribusinya. Ya kalau kamu makan nasi goreng hasilnya apa? Kenyang, sehat, ya. Oke? Atau kamu makan buah, kontribusinya apa? Nah, kamu sehat, misalnya gitu kan? Dengan buah itu kamu dapat vitaminnya, itu namanya kontribusi. Oke, nah ini kan kalian sudah belajar tentang gambar menuju rumah. Ya itu nggak salah berapa minggu itu, 2 atau 3 minggu kan saya ngajarin terus ini karena ini fondasi dasarnya. Nah, saya mau kalian lanjutin lagi nanti, dengerin lagi rekamannya, ringkasannya kan sudah, lanjut cari analisisnya. Lalu apa yang baru di situ? Yang kamu temukan hal yang unik yang baru. Lalu apa implikasi dampaknya buat kamu? Ketaatan apa yang mau kamu lakukan? Dan kontribusinya. Oke, nah ini sekarang itu untuk PR-nya, tapi saya kasih contoh supaya kalian ngerti, ya. Nah kita lanjut materi kita kan kemarin bahas mana? Spermatium. Nih ya, udah sampai anak-anak Allah ini sudah ya. Ketaatan total sudah kan? Terus anak-anak terang ini yang belum ya. Oke.
Terus ini kalian lahir baru oleh Roh Kudus itu kan nanti untuk Ya. iya, ya berarti gini juga ya. Nah sekarang gini, eh ini saya sudah bikin contohnya. Nih, tentang benih ilahi ini sudah ya. Ketaatan ini sudah ya. Oke, atau ini dulu deh, kita masuk ke ini. Ulangi lagi yang di sini ya. Ini tentang benih ilahi. Ada yang masih ingat tentang benih ilahi? Benih ilahi itu apa? Iya, ini fondasi kita kan. Sebelum kamu apa formasi rohani kita? Kamu formasi rohani itu apa berarti? Formasinya apa? Ya, purification, terus illumination, dan deifikasi. Nah, purification itu berarti kan kamu harus lahir baru dulu. Jadi anak Allah, lalu melakukan pemurnian. Nah, untuk melakukan pemurnian itu atau purification itu, kamu harus sudah mewarisi apa? Benih ilahi. Ya. Nah, nanti kalian mungkin bisa baca ini ya, contohnya ya. Nih, ini data. Oke, nanti ini ringkasannya. Lalu ini analisisnya. Ini novelty-nya, ini implikasinya, ini aplikasinya, ini kontribusinya. Gitu. Ya. Nah, kita baca lagi. Kemarin ini sudah pernah dibahas secara cepat supaya kita bisa lanjut ke materi yang lain. Ya, saya ambil datanya dari sini. Tentang ini benih ilahi. Ya, bahasa Yunaninya spermatoteu atau God's seed, benih ilahi. Nah, ini saya ambil ini datanya dari sini. Ini kan kita udah bahas ya. Oke. Tentang siapa anak-anak Allah itu. Ya. Ada yang masih ingat nggak? 2 minggu lalu itu kan. Nah, kalau enggak kita baca lagi supaya ini jadi contoh. Ya. Coba. Nih. Stefani baca. Yang ini Pak. Ya. Sebetulnya di dalam diri orang beriman telah mewarisi benih ilahi, God seed. Rasul Yohanes menuliskan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oh, nggak terlalu bagus ya. Terus? Kristus yang tak sampai mati, Filipi 2 ayat 8, dalam wujud daging dan darahnya yang mati dan bangkit itu telah menjadi benih dan dipersatukan dengan benih iman kita, sehingga secara spiritual kita dilahirkan baru oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Terus? Dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita sehingga kita mewarisi genetiknya Kristus. Itulah sebabnya ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Oke, ini udah kita bahas kan? Ya, baca lagi. Biar ingat lagi. Ayat 54. Ayat 54 sampai 56. Ya, terus? Anak-anak Allah, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah menjadi anak-anak Allah.
bukan dari darah atau keinginan jasmani, bukan oleh keinginan seorang laki-laki. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, 1 Yohanes 5 ayat 1. Percaya atau iman merupakan benih di dalam hati kita yang jika oleh Roh Kudus kasih Allah, yaitu penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dicurahkan di dalam hati kita, maka benih kita dikawinkan dengan penebusan Kristus. Roma 7 ayat 4. Sehingga di dalam hati kita memiliki benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, terus? Benih ilahi ini merupakan hasil perkawinan dari percaya dan kasih Allah di dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Percaya ini merupakan iman kita dan kasih Allah. Ini merupakan penebusan Kristus yang disalurkan dalam wujud energi ilahi atau anugerah Allah oleh Roh Kudus. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa ketika kita makan daging dan darah Kristus, maka kita akan memiliki hidup kekal dan kita bersatu dengan Kristus. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Mengapa bisa begitu? Sebab benih Kristus, yaitu daging dan darah Kristus ini bersatu atau dikawinkan dengan benih iman percaya kita sehingga menghasilkan benih ilahi, dan inilah yang disebut oleh Kristus sebagai kelahiran baru oleh air dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Air menandakan baptisan yang artinya kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 2 sampai 5. Dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, inilah perkawinan itu yang melahirkan benih ilahi atau kelahiran baru secara spiritual. Roma 7 ayat 4. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Iya. Dan ini juga yang disebut kita makan daging dan darah Kristus itu. Itulah sebabnya siapapun yang percaya kepada Kristus, dia telah dipersatukan dalam Kristus. Yohanes 6 ayat 56. Sehingga dia memiliki terang kehidupan. Yohanes 8 ayat 12. Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dia menjadi anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Kuncinya adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Bukan percaya kepada Yesus yang lain. Jadi, kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah dan menjadi anak-anak terang melalui perkawinan kita dengan Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. Oke, terus? Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah melalui karya penebusan Kristus yang disalurkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Ada implikasi ketika kita telah menjadi anak-anak Allah yang mewarisi benih ilahi itu, yaitu adanya kita akan total menjadi anak-anak terang dan satu di dalam Kristus selamanya. Iya. Nah, misalnya teks ini, kalau saya suruh ringkas gimana? Nah, ringkasannya kayak gini. Baca. Coba cicil. Kelahiran baru. Kelahiran baru secara spiritual terjadi ketika benih ilahi atau iman dalam diri orang beriman yang dipersatukan dengan benih ilahi atau penebusannya melalui karya Roh Kudus. Proses ini menghasilkan benih ilahi baru dalam hati, menjadikan kita anak-anak Allah yang mewarisi sifat-sifat Kristus. Percaya pada Yesus sebagai Kristus adalah kunci kelahiran baru ini yang membawa kita pada persatuan dengan Kristus, terang kehidupan dan identitas sebagai anak-anak terang. Iya. Jadi kan teksnya ini secara umum tentang apa? Lahir baru. Kapan? Ketika kita punya benih ilahi. Yang itu yang apa? Iman yang dipersatukan dengan benih Kristus. Ya. Ya. Nah, proses ini menghasilkan apa? Benih ilahi baru dalam hati. Ya, akhirnya kita jadi apa? Anak-anak Allah yang mewarisi sifat Kristus. Nah, berarti di sini iman kepada Kristus itu kunci kelahiran baru yang membawa kita bersatu dengan Kristus, ada terang kehidupan dan identitas sebagai anak-anak terang. Nah, kamu ringkasnya ambil poin-poin pentingnya saja seperti ini.
Oke? Nah, analisisnya gimana? Kamu bedah dong. Ada konsep kelahiran baru. Ya kan? Ada Roh Kudus yang berperan penting dalam proses itu. Ya kan? Sehingga ada benih ilahi yang baru. Tapi kelahiran baru ini bukan hanya perubahan moral, tetapi transformasi yang membawa identitas sebagai anak Allah. Nah, ya. Berarti kalau analisis itu ini, misalnya paragraf ini tentang apa? Lahir baru sebagai anak Allah. Tapi dengan lahir baru ini kita apa? Nah, teks ini kan menjelaskan apa? Konsep kelahiran baru antara iman dan karya penebusan Kristus. Ini yang menghasilkan benih itu. Satu bagian. Lalu bagian yang kedua apa? Ternyata kelahiran ini ada apa? Ini kan dilahirkan baru, Mars ini. Ternyata apa? Ada peranan dari Roh Kudus yang dibawa oleh Roh Kudus itu. Ya kan? Yang dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, ini bagian yang kedua. Analisisnya. Roh Kudus berperan penting dalam proses ini, menyatakan kedua benih tersebut. Terus apa lagi bagian berikutnya? Bagian berikutnya apa? Kalau kita sudah punya benih itu, ada peranan Roh Kudus, maka kita apa? Iya, menjadi anak Allah, dipersatukan dengan Kristus, kan gitu. Nah, ini kamu tuliskan. Ya, kelahiran baru bukan sekedar berubah moral, tapi transformasi mendalam, kita menjadi anak Allah dan berpasti dalam kehidupan ilahi. Nah, itu namanya kayak kamu membedah, menganalisis. Ya. Oke. Jadi kalau meringkas, ya kamu meringkas, mengambil keseluruhan bagiannya itu. Nah, tapi dari sini, dari ringkasan ini, apa sih topik-topik pentingnya tentang kelahiran baru? Kamu bedah, ya kan? Lalu ada peranan Roh Kudus. Tapi kalau sudah lahir baru, ini kita menjadi anak Allah. Nah, itu bagian-bagiannya. Itu namanya apa? Analisis. Nah, dari kebaruannya apa? Nah, ini misalnya konsep kelahiran baru itu kan sudah umum ya dalam teologi Kristen. Tapi ini menawarkan sesuatu yang unik, yang baru di mana? Hah? Apa? Menekankan apa? Iya, metafora benih ilahi. Yaitu ada hasil perkawinan nih antara iman dan kasih karunia Allah. Nah, ini yang uniknya kan. Tentang benih ilahi ini. Mungkin kalian nggak pernah belajar kan sebelumnya? Ya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang baru yang kalian dapat. Itu namanya apa? Novel. Ya, mungkin selama kalian dengar khotbah di gereja kan nggak pernah dengar ini. Iya. Nah, ini maka kamu bisa masukkan ini hal yang metafora. Kalau baptisan sering dengar kan, tapi kalau ini kan ini benih ilahi kok ada hasil perkawinan gitu, ya. Oke, nah implikasinya apa buat baru? Buat kamu? Satu, pertama ini ada identitas baru kan? Kamu punya benih ilahi, dampaknya apa? Identitas baru, kamu sebagai anak Allah. Sehingga kamu punya hak istimewa, tanggung jawab untuk hidup sesuai kehendak Bapa atau kehendak Allah. Nah, itu namanya implikasi. Apalagi? Tak total. Terus kamu jadi anak terang, bersatu dengan Kristus. Nah, itu implikasinya, dampaknya. Nah, untuk mencapai implikasi ini tentu perlu ketaatan, aplikasi namanya. Apa aplikasinya? Nah, misalnya kamu sudah sungguh percaya nggak ini? Atau hidupmu sudah mencerminkan identitas baru nggak sebagai anak Allah? Itu namanya aplikasi. Jadi pertama kita harus
mengoreksi diri. Yang kedua, taat. Ya kan? Nah, yang ketiga apa? Menjadi terang dunia. Nah, ini hal-hal yang mau kamu kerjakan maksudnya. Itu aplikasi. Lalu, iya, jalin relasi terus dengan Kristus. Oke? Kontribusinya apa dari seluruh teks ini? Nah, teks ini memberikan apa? Ah, iya. Apa yang kontribusi apa yang diberikan? Oh, ternyata ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang kelahiran baru. Ada identitas baru nih dalam Kristus. Ya. Lalu ada implikasinya bagaimana kita hidup menjalani panggilan sebagai anak Allah. Metafora benih ilahi ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kelahiran baru terjadi dan bagaimana kita dapat mengalami transformasi sejati melalui iman kepada Kristus. Nah, ini hal kontribusinya, sumbangsinya ya. Jadi kontribusi itu kayak sumbangsi, istilah lainnya sinonimnya sumbangsinya atau hasilnya. Nah, ini satu contoh ya. Coba contoh berikutnya. Tentang kemarin kita udah bahas ini ya, tentang ketaatan. Benar ya? Ini, benar ya? Ketaatan total kan? Nah, coba baca lagi. Siapa ini yang belum baca? Nih, yang belakang lah. Jufri. Kebaca nggak? Ya, coba. Kita dengan taat sampai mati. Ya, terus? Dengan cara inilah dia membebaskan kita dari dosa, iblis dan maut. Perhatikan teksnya ya. Nanti saya suruh kalian coba ringkas. Nah, terus? Ya. Seorang perawat, dia diutus oleh Bapa untuk berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Dia memikul salib ke Bukit Golgota, memikul beban dunia di punggungnya, yang mati di kayu salib, mengalahkan kematian Adam dan memberi kita hidup yang kekal. Iya. Terus? Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan dengan melakukan hal itu, dia menaati Bapa sampai mati. Ketaatan ini adalah harga dari pengorbanannya yang menyelamatkan kita dari dosa, iblis, dan maut. Ketaatan Kristus sampai mati adalah ekspresi tertinggi dari kasih-Nya kepada kita. Iya. Terus? Kristus telah mewariskan ketaatan kepada kita, dan Dia memerintahkan kita untuk menjadi serupa dengannya. Sang halu diri, pikul salib, dan ikutlah Kristus. Kita harus taat sampai mati, bagaimana Kristus taat sampai mati. Rasul Yohanes menulis, sekarang kita adalah anak-anak Allah, dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus apabila Dia menyatakan dirinya. Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Inilah cara kita mengenal kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 16. Tidak diragukan lagi bahwa jalan menuju kehidupan adalah melalui ketaatan sampai mati dengan memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Nah, dari baca ini kan kamu jelas apa sih yang intinya di situ tadi? Yang paling kamu tangkap apa? Kristus adalah penyedih mengganti. Terus? Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita harus menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita. Iya. Nah, kalau dari situ kamu bisa menyimpulkannya ada apa? Kalau Kristus itu menjadi penebus, Dia taat, maka kita harus taat. Karena kita diajak menjadi serupa dengan Dia kan. Kalau Dia taat, kita juga harus taat. Gitu. Itu intinya. Ya. Nah, terus kamu akan tulis di sini apa?
Nih, kamu tulis ini. Kristus jadi penebus kita melalui ketaatannya. Ya kan? Maka kita juga apa? Menjadi taat. Oke? Nah, coba baca lagi tadi sampai mana? Ini nih. Oke, Kristus setelah berjalan salib ke Golgota menjadi jalan kehidupan. hmm, Ini adalah jalan menuju Kristus. Ini adalah jalan menuju pertumbuhan dan pemurnian untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah jalan untuk mencari, memikirkan, dan melakukan perbuatan Kristus. Ini adalah jalan menuju kerajaan surga yang bukanlah jalan yang luas dan pintu yang lebar, tetapi jalan yang sempit dan pintu yang sesat. Ini adalah jalan salib dan penderitaan. Oke, terus? Ketaatan sampai mati di jalan salib adalah sebuah perjuangan, perlombaan, pertapaan, penderitaan, dan bahkan penumpahan darah atau kematian, seperti yang dialami oleh para rasul, atau misalnya Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 16 sampai 17. Iya. Inilah yang dimaksud dengan mengikut Kristus. Tidak diragukan lagi. Ini adalah jalan yang penuh tantangan. Ketaatan kepada Kristus adalah hal tersulit yang pernah kita lakukan. Hal ini juga merupakan kegagalan yang keinginan daging melawan roh dan batin kita, atau Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 17. Kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak roh, bukan keinginan daging. Semakin besar keinginan roh di dalam hati manusia, semakin besar pula keinginan daging. Kita harus melawan godaan untuk menuruti keinginan daging atau hawa nafsu, dan sebaliknya menuruti keinginan roh. Keinginan daging dan iblis adalah musuh kita. Mereka adalah kekuatan besar yang membuat kita berdosa dan tidak taat kepada Allah. Apakah tidak ada harapan bagi kita untuk taat? Masih ada harapan, ada benih ilahi di dalam diri orang percaya. Iya, terus? Kita dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita. Kita mewarisi identitas Kristus. Inilah sebabnya mengapa ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Anak Allah mewarisi kuasa Kristus. Iman kita dan turut serta darah Kristus adalah benih ilahi kita. Dan keduanya memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa dan ketidaktaatan. Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa kita memiliki kuasa untuk tidak berbuat dosa atau hidup taat karena benih ilahi itu. Iya. Terus tidak ada di dalam kita tidak dapat dan tidak akan melalui jalan salib sampai mati. Mustahil untuk taat sampai mati tanpa benih ilahi. Jika kita tidak memiliki kuasa Kristus, kita tidak dapat memikul salib atau mengikuti Kristus. Oleh karena itu, Rasul Yohanes benar ketika ia berkata bahwa kita harus dilahirkan dari Allah untuk menjadi anak-anak Allah dan mewarisi bumi. Nah, dari yang kamu baca itu kan kamu nangkep gak? Ada bagiannya kan? Pertama, ya, apa? Kalau terus supaya kita serupa dengan Kristus. Terus? Anak Allah mewarisi kuasa Kristus, yang artinya kita mewarisi kuasa Kristus untuk serupa dengan ketaatan ternyata itu sulit. Makanya Tuhan kasih kita benih. Ya kan? Nah, kasih kita benih supaya kita punya kekuatan untuk taat. Kan gitu. Itu kalau kamu ringkas gitu ya. Ya, Pak. Oke. Coba ini Immanuel baca. Kita harus taat sampai mati dalam mengikut Kristus dan jalan salib. Kita harus menyediakan atau mengeluarkan kuasa Kristus dari dalam diri kita. Inilah
disebut Rasul Paulus sebagai mengerjakan Keselamatanmu. Nah, ada yang baru lagi kan? Taat itu berarti apa? Mengerjakan keselamatan. Nah, gitu. Jadi kamu highlight gitu topik-topik yang baru. Apa? Oke, terus apa? Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 17. Ya. Apa yang harus kita lakukan atau kerjakan itu adalah keselamatan saya. Itu adalah keselamatan. Kamu baca yang benar. Terus? Saya akan memberitahu kamu harus kata itu satukan dengan Kristus dalam membentuk benih iman dan daging dan darah Kristus. Inilah kuasa Kristus yang tersimpan di dalam diri kita. Kita harus melepaskan benih ilahi. Inilah kuasa kita. Dinamis kita untuk taat. Oke, jadi di situ untuk taat itu nggak gampang, tetapi Tuhan sudah kasih apa? Benih ilahi. Nah, itu kamu perlu ringkas tuh nanti kayak gitu. Ya? Oke. Coba baca lagi, ya. Kristus taat dan kuasa ketaatan itu ada di dalam diri kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Kristus telah mengalahkan segala dosa di dunia. Terus? Dan kuasa itu sekarang ada di dalam diri kita. Kita dapat hidup sebagaimana Kristus hidup karena Dia ada di dalam kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Jika kamu berkata bahwa kamu ada di dalam Dia, kamu harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2:6. Nah, dari sini coba kamu bisa nggak meringkas? Apa poin-poin penting di situ? Pertama ini tentang apa? Tentang Kristus yang taat sampai mati untuk menebus kita, ya kan? Terus yang kedua, sekarang Kristus mewariskan ketaatan itu lewat benih ilahi. Nah, karena ada benih ilahi itulah, maka kita punya dinamis, punya kekuatan untuk taat. Nah, begitu kamu taat, kamu sedang mengerjakan keselamatan itu. Jadi kamu harus pahami ya, dari data ini, oh ternyata spiritual formation kita kan dari gambar menuju rupa. Rupa Allah itu ternyata Kristus ini. Kalau itu Kristus, kita cek dong apa yang dikerjakan oleh Kristus. Oh, ternyata salah satunya apa? Dia taat sampai mati. Untuk apa? Ini untuk keselamatan manusia. Jadi waktu kita taat juga, kan mau meneladani dia, kan? Terus mau sampai mati juga, berarti sama, kita juga sedang mengerjakan keselamatan. Nah, waktu Yesus taat sampai mati, dia sedang mengerjakan apa? Keselamatan. Kalau kita mengerjakan taat sampai mati, sama kan? Berarti intinya di mana? Jadi dari gambar menuju rupa, berarti di tengah-tengahnya harus taat. Yaitu yang namanya askese dan sebagainya. Ketaatan dalam hal apa? Misalnya dalam baca kitab suci, dalam perintahnya, dan sebagainya, latihan-latihan, itu semuanya butuh yang namanya ketaatan. Ya. Oke, ini kan saya udah ajarin kalian ringkasnya sebetulnya. Iya, Pak. Nah, coba lihat susun kata-katanya ini. Misalnya ini. Coba baca. Mari cek. Kristus menjadikan kita melalui ketaatan yang sempurna sehingga mati tidak salib. Iya. Ketaatan ini adalah ekspresi kasihnya yang terbesar, membebaskan kita dari dosa, iblis dan maut. Nah, jadi maksudnya itu
Keselamatan dari mana? Selamat dari maut, dosa, dan jahat. Terus Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, memikul salib, dan menyangkal diri. Sebuah jalan yang menantang, namun penting untuk bertumbuh spiritual dan mencapai kerajaan surga. iya, itu. Jadi kita dipanggil nih untuk mengikuti teladannya. Terus Dan juga meskipun perjuangan melawan keinginan daging dan godaan iblis, kita memiliki harapan karena benih ilahi yang kita warisi melalui iman kepada Kristus. nah, kita bisa karena kita sudah mewarisi apa? Iya. Terus Benih ini memberi kita kuasa untuk hidup taat sampai Kristus dan mengerjakan keselamatan kita. iya. Oke, ini cara ringkasnya gitu. Ya. Ada ketaatan Kristus. Nah, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, kita juga mesti taat. Kita diberi kemampuan benih ilahi. Nah, ini poin-poin penting yang kamu ringkas namanya. Tapi dari situ kamu coba bedah dong. Namanya analisis. Apa saja ini poin-poinnya? Nah, coba baca. Randy, teks ini menyoroti pentingnya ketaatan dalam dalam kehidupan Kristen, berakar pada ketaatan Kristus yang sempurna sampai mati. Nah, ini dia. Ya kan? Benar nggak? Poin pentingnya. Terus? Ketaatan bukan hanya tindakan moral, tetapi juga ekspresifikasi dan partisipasi dalam karya penebusan Kristus. Iya, jadi ketaatan itu bukan sekedar kita takut dihukum gitu. Tapi ketaatan kita itu semata-mata apa? Mengerjakan keselamatan itu. Atau kita berpartisipasi dalam karya penebusan Kristus itu. Taat sampai matinya Kristus ini namanya apa? Kristus yang taat sampai mati itu namanya karya menebus kita dari dosa itu. Jadi waktu kita taat, inilah kita ikut bagian. Kita ikut berpartisipasi. Bukan penonton, tapi jadi pemain. Paham? Nah, kamu waktu analisisnya kamu ngomong, oh, kita juga ikut taat sampai mati, kita berpartisipasi dalam karya penebusan Kristus. Terus? Kelahiran baru melalui iman kepada Kristus memberi kita benih ilahi yang memampukan kita untuk hidup taat dan mengatasi. Nah, tadi poin berikutnya apa? Benih ilahi kan? Untuk mengatasi dosa atau supaya kita taat. Terus? Teks ini juga menekankan perjuangan spiritual yang terus-menerus dengan keinginan daging, godaan iblis harus dilawan dengan kuasa Kristus yang ada dalam diri. Iya. Nah, ini namanya analisis. Kamu menyorotinya apa? Membedahnya gimana? Ada satu nih tentang ketaatan. Yang kedua ada tentang benih ilahi. Yang ketiga ya kita harus berjuang misalnya. Ya, jadi dari teks ini ada berapa poin penting? Ada 3 atau 4. Kayak misalnya handphone ini. Kalau dibedah kan ada layarnya, ada chipnya, ada baterainya kan gitu kan? Dibedah. Ya, ada kameranya. Kalau kamu dibedah ada apanya? Iya. Oke. Nah, namanya analisis. Lalu berikutnya apa nih? Hal baru apa yang kamu temukan di situ? Hah? Penekanan khusus tidak lagi. Oke. Ada hal baru yang kamu temukan, Pak? Oh, ternyata kamu menemukan ini loh, untuk taat. Ada benih ilahi yang memberi kita kuasa. Ya kan? Nah, ini mungkin memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kelahiran baru memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan.
Nah, ini ada hal baru ini. Oh, dimensi benih ilahinya. Yang mungkin selama ini kalian belum pernah tahu. Gitu, kamu tuliskan. Lalu apa dampaknya atau implikasinya? Ternyata ketaatan itu inti dari kekristenan. Ketaatan kepada Kristus bahkan sampai mati ini bukan pilihan. Inti dari mengikut Kristus. Lalu kelahiran baru yang memberdayakan. Kelahiran baru itu bukan hanya perubahan status, tapi kita diberi kuasa ilahi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Lalu yang ketiga, iya, kehidupan Kristen bukanlah perjuangan hanya gampang gitu ya, tapi ini terus-menerus melawan keinginan daging. Oke, tapi kita juga punya kuasa Kristus untuk hidup menang. Gitu. Nah, lalu apa? Hidup seperti Kristus. Sebagai anak Allah, kita dipanggil melayani Kristus dalam segala aspek hidup, menunjukkan kasih dan ketaatan kepada dunia. Nah, ini beberapa poin yang kamu yang kamu dapat buat dirimu sendiri. Jadi ada ketaatannya, ada perjuangan melawannya, ada hidup seperti Kristusnya gitu. Yang keempat apa? Aplikasinya. Kalau gitu misalnya ya, kamu mau taat. Apa aplikasinya dong? Iya. Gimana ini? Evaluasi dirimu, pikul salib, melawan daging, teladan Kristus dengan belajar, meniru kasih, rendah hati, ya waspada terhadap segala dosa. Misalnya waspada itu kan kalian udah pelajari di Nepsis, oke? Terus nanti belajar tentang misalnya ini ya doa salah satunya ya kan. Nah nanti belajar tentang Jesus Prayer dan sebagainya. Nah ini adalah aplikasinya. Oke, nah aplikasi ini nanti macam-macam ya di sini ya. Mana buku ini? Pengantar Filokalia. Buku ini sudah ada nih, salah satunya misalnya doa Yesus ini, Jesus Prayer, udah ada ya. Dari itu nanti kita mau pelajari yang ini, Iya, Pak. Udah ya. Nah ini salah satu aplikasi yang kita mesti kerjakan untuk supaya kita punya ketaatan. Ya, ini dari Metropolitan Karlsruhe. Kan tadi di sini dikatakan apa? Kita disuruh apa? Melawan daging nih. Berarti harus waspada terhadap godaan dosa. Ya kan? Aktif melawan keinginan daging, bersandar pada kuasa Roh Kudus. Gimana caranya? Salah satunya ini. Kita melakukan yang namanya Jesus Prayer atau doa Yesus. Ya. Selain itu apalagi yang sudah diajarin? Yang sudah diajarin misalnya di kelas ini. Hah? Apa? Iya. Berarti logisme itu apa? Waspada terhadap pikiran-pikiran jahat. Nah, itu mesti dipraktikin. Namanya aplikasi. Nih ya, logismoi. Ya. Nih. Ini kok lain kali pakai yang putih aja nih. Coba di set ini. Hah? Jadi pakai cutting tadi yang putih. Kan ada dua. Mungkin ini.
Mungkin yang ini picture modelnya coba diatur nih. Nih picture modelnya yang ini, yang zaman S ganti yang ya bisa itu besok ya sini mah coba nah ini saya besarin. Oke, Mbak. Nah, baru nikah. Karena kalian suka setting-setting, pencet-pencet ini itu. Bukan, karena beda laptop settingannya kan, misalnya kalau ini teks ini ya yang kayak gini. Oke, misalnya ini ya. Kalian pelajari di sini ada banyak topik ya. Misalnya tadi kewaspadaan batin, nepsis, lalu ada hegemonikon ini namanya nous ya, jurumudi jiwa. Lalu nanti ada logismoi ya, ada askesis, teosis, hawa nafsu. Nah, ini semua misalnya salah satunya juga doa Yesus. Ini semua adalah apa? Namanya apa? Tengah salatikannya atau aplikasi. Nah, aplikasi untuk apa? Aplikasi evaluasi diri, memikul salib, melawan daging, maksudnya melawan waspada terhadap godaan dosa. Makanya kenapa kalian kok diajarin tentang logismoi gitu, diajarin tentang apa itu dosa. Nah, nanti kamu kan baca buku ini ya, ini tugas baca buku ini. Di sini waktu kamu bahas tentang logismoi, ada di sini nggak? Hah? Ada bahas tentang logismoi, ada nggak di sini? Ini Itu Pak. proses lainnya dosa ini atau hegemonikon dan logismoi. Nah, di sini di halaman 490. Iya. Nah, bagaimana kita mengatasi dosa? Ya, atau waspada terhadap godaan dosa. Jadi harus tahu dosa itu apa. Jadi bagaimana lahirnya, proses lahirnya dosa udah tahu belum? Ini 486. Nah, ini ada prosesnya nih. Prosesnya nih. Pertama ada serangan atau godaan menyerang nus kita. Setelah itu nus dan peramus itu berdialog. Kalau nus kita kalah, maka akan menguasai hati. Nah, dari hati inilah timbul logismoi. Timbul pikiran jahat. Nah, pikiran jahat ini akan menjadi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini jika dibuahi akan melahirkan dosa. Kayak gitu. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, nanti kalian baca buku ini dijelasin. Ya. Lalu misalnya di sini aplikasinya meneladani Kristus. Oke.
Meneladani berarti belajar dari kehidupan dia, meniru kasihnya, kerendahan hati, ketaatannya. Berarti ini kebajikan dia. Nah, makanya nanti kalian di sini juga belajar tentang yang namanya bukan hanya melawan dosa, tetapi juga kebajikan atau perbuatan baik. Misalnya di latihan badani ini. Latihan badani dan kejiwaan. Iya, latihan badani apa di sini? Ada kasih. Ya. Nah, lalu bagaimana dipaham? Ya, tekun. Oke. Nah, menjadi terang, garam dunia, terang dunia, tentang kebajikan ini. Ya. Nah, ini selain melawan dosa atau menyalibkan daging, tapi juga ada kasih atau kebajikan. Oke. Ini di sini adalah aplikasinya. Nah, jadi pembahasan tentang aplikasi itu artinya apa yang kamu mau kerjakan nih. Itu aplikasi. Misalnya yang kamu mau kerjakan adalah meniru kasih atau rendah hati. Ya. Jadi nggak hanya ini buku mungkin nggak bahas banyak ya tentang apa itu kerendahan hati dan sebagainya, tapi nanti ada di buku inspirasi kalbu yang lain. Nah itu banyak bahas tentang kebajikan, tentang kerendahan hati dan sebagainya. Ya, nah sehingga dari buku ini kamu paham bahwa ini misalnya latihan-latihan ini semua ya ada yang namanya ketaatan yang harus kita kerjakan. Apa saja sih? Ada ini pertobatannya, ada nepsisnya, ada doanya, ada membaca kitab sucinya. Kayak kamu belajar baca buku ini, ya ini kan ajaran-ajaran dari Bapak Gereja, itu adalah bagian dari apa? Ketaatan atau latihan. Oke, nah sekarang kontribusinya. Coba baca tadi sampai siapa? Ini Elna. Ayo. Kontribusi teks ini memberikan kontribusi dengan menekankan pentingnya ketaatan dan kelahiran baru dalam kehidupan orang percaya. Ini menantang kita untuk tidak hanya mengaku percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk hidup sesuai dengan iman kita. Mengaktifkan kuasa ilahi di dalam diri kita dan menjadi saksi Kristus yang setia di dunia. Iya, jadi kontribusi yang kita bisa berikan dari bacaan ini apa? Oh, ternyata penting ketaatan. Iya kan? Ya. Dan kelahiran baru. Ini menantang kita untuk tidak hanya mengaku percaya kepada Kristus, tapi harus hidup sesuai dengan iman kita. Gitu. Ya, mengaktifkan kuasa benih ilahi yang ada dalam diri kita. Ya. Dan menjadi saksi Kristus yang setia di dunia. Nah, ini yang kamu bisa tuliskan dalam kontribusinya. Oke, nanti ada satu contoh lagi tentang ini. Berikutnya ini apa? Tadi kembali ke halaman ini. Benih ilahi 137 ya. Itu tentang ketaatan total. Terus berikutnya adalah anak-anak terang. Nah ini dia tentang anak-anak terang. Sama, kamu baca, kamu ringkas, kamu analisis, kamu cari, ini nggak usah deh ya. Novelty, implikasi, aplikasi, kontribusi. Kenapa sih kalau keluar gitu? Lain kali nggak boleh, biar basah. Ya. Kok nggak ganggu? Kan cuci lagi, latihan lagi kan. Oke. Coba baca ini. Siapa? Elna baca.
Sebagai anak terang, kita adalah terang dunia. Iya. Kristus adalah terang dunia dan kita adalah terang dunia. Kita hendak melakukan lebih dari sekedar dilahirkan kembali menjadi terang dunia. Kita harus dilatih dengan mengikut Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Jika kita ingin mengikut Kristus, kita wajib meneladani Dia. Dia mempraktikkan kekosongan diri atau kenosis. Kita mengalami kenosis. Kristus memberi kita syarat untuk mengikutinya, menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Kristus. Markus 8 ayat 34. Iya. Untuk menjadi terang dunia, kita harus mengikuti Kristus dalam kenosis. Menyangkal diri dan mengikut salib adalah masalah kekosongan diri, dan itu tidak mudah. Kita harus menanggung kesusahan dan penderitaan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seperti yang dia katakan kepada jemaat di Filipi 2 ayat 16. Rasul Paulus mengorbankan dirinya sendiri bagi Kristus dan gereja. Iya. Namun ia dapat berbeda dengan pada Kristus karena ia mengikuti Kristus. Filipi 2 ayat 16. Penderitaan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang akan kita terima di masa depan. Pengalaman yang lebih. Terus? Pengosongan diri dalam bentuk penyangkalan diri. Diri ini berarti menyangkal diri. Mengosongkan diri kita yang cenderung berbuat dosa, melawan dosa dan mengikuti salib. Ini adalah sebuah perjuangan, tetapi ini akan membawa kepada kehidupan. Karena salib yang merupakan dalam membawa Kristus menjadi jalan keselamatan atau pembebasan dari dosa, iblis dan maut. Ini pun salib tidak langsung penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Namun hal itu membawa kebebasan dari dosa, iblis dan maut. Kita harus mengikuti salib. Ini berarti mengosongkan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan Kristus untuk melakukan kepada Allah. Ini berarti kegiatan Kristus bukan yang egosentris kita menyangkal diri kita dan mengikuti Kristus. Iya. Kita melayani Kristus dan hidup seperti Kristus. Jika kita ingin menjadi anak terang atau terang dunia, kita hendak mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus berarti melawan keegoisan, berdosa, dan hidup seperti Kristus hidup. Dan arti perintahnya untuk saling mengasihi kepada kita. Jika kita ingin hidup sebagai anak terang, yang dilakukan dari awal, kita harus melawan dosa dengan sendiri. Iya. Nah, ini kan tentang anak-anak terang ya. Dari teks ini, apa poin-poin pentingnya? Oke, terus apa lagi? Jadi kalau dia adalah terang dunia, kalau ikut dia berarti kita wajib menjadi terang. Oke, good. Terus apa lagi? Hah? Iya. Terus kalau dia kenosis, maka kita juga mengalami kenosis. Kenosis itu artinya apa? Pengosongan diri. Terus apa lagi? Hah? Terus? Apa lagi? Nah, pertama kan tadi mengikut dia sebagai terang. Terus pengosongan. Nah, apa lagi? Pengosongan diri itu berarti apa? Menyangkal diri, melawan dosa, memikul salib, ya kan? Nah, terus Pembebasan dari dosa. mengosongkan diri itu tidak mudah. Ini berarti apa? Kita membiarkan Kristus memenuhi hidup kita. Kosongkan tapi diisi oleh Kristus. Nah, itu maksudnya. Ya, nah itu poin-poin pentingnya. Nah, habis itu kamu masukkan poin-poin itu dalam bentuk ringkasan. Misalnya ini. Anak terang, panggil terang seperti Kristus. Ya kan? Iya. Nah, terus apa lagi?
Iya nih, kenosis ini masukin. Nah, terus berarti terus apa lagi? Nah, terus kesan. Iya, itu udah meringkas semuanya ini. Benar nggak? Kalau ini kamu lihat, ini poinnya yang di sini, ya kan? Nah, terus lebih dari sekalian kita harus memupuk benih ilahi mengikuti teladan kenosis pengosongan diri di mana? Yang kalimat di bawahnya ini, ya kan? Nah, terus ini keegoisan, Kristus memenuhi hidup kita, menaati perintahnya. Ini mana? Ini di sini, ya kan? Nah, yang ini. Oke, contohnya seperti itu. Nah, sekarang analisisnya gimana? Coba baca, Marina. Iya. Kok analisisnya seperti itu? Berarti ini tentang apa pertama? Anak-anak terang kan? Terus apa lagi? Hah? Tadi kenosis. Oke? Ini yang poin pentingnya analisis ini ya. Sebagai anak-anak terang, pertemuan itu dimulai dari proses penyangkalan diri. Ada 2 poin yang intinya di situ. Oke? Lalu kebaruannya apa? Nanti kalau di dalam paper, kamu harus cari penelitian terdahulu. Misalnya, kamu bisa mengatakan penelitian terdahulu itu banyak menekankan pentingnya kelahiran baru dan ketaatan kepada Kristus. Tapi ada yang luput nih. Apa yang luput? Oh, ternyata kenosis. Oke, kita harus jadi anak terang, kita harus taat. Tapi untuk menjadi terang, untuk menjadi taat, itu melalui kenosis. Nah, sehingga teks ini mengisi kesenjangan dengan menghubungkan kelahiran baru dengan panggilan untuk menjadi terang melalui kenosis. Nah, ini menekankan pertumbuhan spiritual itu dimulai dari proses pengosongan diri. Jadi, kamu nggak bisa dari sini ke sini kalau egomu itu belum dibuang. Egomu harus kamu buang, kosongin. Kayak bak mandi itu, kita hidup dalam dosa, baknya itu kotor, airnya kotor. Maka satu-satunya cara membersihkannya gini. Mengosongkan air di dalam. Iya, buang air. Oke. Nah, itu nanti disebut kenosis. Ini yang dilakukan oleh Kristus. Dia bisa taat sampai mati karena apa? Kenosis. Nah, kamu juga harus apa? Kenosis. Oke. Nah, inilah kebaruannya ini, makanya kamu lihat di sini. Ada hal baru yang kamu peroleh. Misalnya kalau tentang doa, tentang ketaatan, tentang terang, kita udah sering dengar. Benar kan? Tapi untuk melakukan itu semua, ternyata kita harus melakukan apa? Pengosongan diri. Yang kamu baca di sini tadi loh. Nih. Pengosongan diri berarti menyangkal diri, mengosongkan diri yang cenderung berbuat dosa, melawan dosa, memikul salib. Ya.
Mengosongkan diri berarti apa? Kamu melawan keegoisan. Jadi kayak tadi, ego itu kan akunya ya, dikosongin. Kosong, tapi bukan jadi kayak orang bego, bengong gitu. Ya, tapi diisi oleh apa? Diisi oleh Kristus. Nah, berarti di sini kalau kamu mengalami kenosis, kamu menyangkal diri, diisi dengan ini, melawan dosa, memikul salib. Berarti bukan jadi kayak orang kosong, orang bengong gitu enggak. Nah, dirimu yang egomu yang jahat itu seperti tadi air yang kotor itu, airnya yang kotor dibuang. Jadi kosong terus diisi apa? Diisi oleh ketaatan tadi, ketaatan kepada Kristusnya. Paham? Nah, jadi kalau saya tanya nih, pembaruan apa yang kamu peroleh di sini? Novelty-nya apa? Untuk bisa taat, iya harus bisa mengosongkan diri. Tadi artikel sebelumnya, untuk bisa taat harus punya apa? Benih ilah. Nah, yang ini. Iya kan? Nah, yang tadi yang di sini ya. Nih. Jadi kalau kamu mau taat, ketaatan, tapi harus ada kuasa Kristus, benih ilahi itu yang kita warisi. Nah, itu namanya novelty. Kalau yang ini tadi apa? Novelty-nya apa? Novelty-nya apa tadi? Keno? Oke. Kenosis itu apa? Mengosongkan diri itu apa? Tadi, kamu lihat lagi teksnya. Menyangkal diri, terus mengosongkan diri cenderung berbuat dosa, melawan dosa, memikul salib. Bukan mengosongkan diri terus kamu bingung-bingung gitu. Artinya kamu mengosongkan diri supaya diisi dengan ketaatan. Oke, novelty-nya itu. Nah, waktu kamu baca, saya mau kalian ke depan selalu begitu. Baca, cari apa yang kamu temukan. Nah, itu iya, bukan cuma nambah wawasan, melatih kamu berpikir analisis, berpikir analitis. Ya. Kalau enggak ya nanti kalau kamu baca apapun ya kayak hanya kamu kayak baca koran aja sambil lewat kalau dengar berita gitu. Nah, biasakan berpikir, cari novelty-nya, cari bahkan cari implikasinya apa. Bukan hanya hal baru yang kamu temukan. Ya. Misalnya kayak kalian jalan-jalan kemarin ke Pancuran 7. Pasti kalian menemukan banyak hal yang baru. Iya kan? Ya, Pak. Oh, ternyata baru tahu air belerang itu warnanya kuning. Dikiranya hitam. Itu hal yang baru misalnya. Ya, oh ternyata kamu baru tahu. Airnya panas. Ya, airnya panas. Kamu pikir air belerang itu airnya dingin. Ya. Novelty. Tetapi di balik itu kan kalian pernah mikir nggak apa implikasinya? Nah, misalnya kayak kamu mengosongkan diri, harus taat, ya, menyangkal diri, tapi gimana caranya? Kenosis. Itu novelty-nya. Tapi implikasinya apa? Nah, kayak kamu misalnya kemarin jalan-jalan ke Pancuran 7. Oke, ada novelty pasti yang kalian dapat. Kalau saya suruh ringkas perjalanannya, kalian bisa.
oh berangkat dari sini gimana sampai gimana gitu. Ya. Kalau saya suruh analisis, kamu bisa bagi-bagi kan. Pertama kami sampai di sini, terus masuk hutan, terus ada yang apa jatuh ke jurang misalnya. Oke, itu analisisnya. Tapi pernah pikir implikasinya nggak? Jarang ya kita ya. Ya, Nah, implikasi itu misalnya kalau kamu jalan yang panjang itu apa implikasinya? Itu kan pengalaman yang barusan lewat kan. Nah, implikasimu apa? Dari setia mana? Menuju perjuangan itu ada suasana indah tentang lingkungan alamnya yang berbeda. Oh, ternyata kamu lihat ada keindahan yang ya indah yang kayak gimana misalnya? Yang tidak seperti di kota, yang tidak. Ya, keindahan itu ialah itu kan kamu menemukan tentang keindahan. Keindahan misalnya, oh keindahan ciptaan Tuhan. Ya kan? Nah, terus kamu lihat, oh iya ternyata dunia ini luas ya. Saya cuma selama ini di Nias gitu ya. Nggak tahu apa-apa saya nih. Nah, saya sampai di sini bisa lihat keindahan dunia yang mempesona. Itu namanya apa? Implikasi. Nah, kalau gitu misalnya nih, kalau ini kenosis, berarti apa implikasinya? Misalnya itu, oh kenosis itu berarti jalan pertumbuhan. Ini dari gambar jadi jalan nih. Nah, kamu tulis begitu. Atau kamu bisa nulis, oh kenosis ini menjadi cara untuk nah, misalnya gitu. Itu implikasi. Yang kedua misalnya, iya. Nah, hanya kenosis kan, kenosis itu maksudnya ya kita mau dikusali sebagai jalan membebas kita dari dosa, pembebasan dari dosa. Tapi enggak hanya melawan dosa, tadi kan dikatakan apa? Mengasihi sebagai bukti. Ya, bukti dari hidup yang sudah dipenuhi oleh Kristus tadi, yang sudah kenosis tadi. Dan bukti dari terang dunia. Oke, ini implikasi. Aplikasinya sekarang. Misalnya kayak kamu jalan-jalan ke Pancuran 7. Aplikasinya apa? Hah? Merefresh pikiran itu implikasinya. Kalau aplikasinya? Aplikasinya ya kamu mau jalan-jalan lagi nanti. Iya kan? Kamu bikin planning lagi nanti kapan mau berangkat lagi kan gitu. Oke, kalau ini aplikasinya apa? Ya, selalu kamu kerjakan sehari-hari. Misalnya merefleksi diri, kamu belajar meniru kerendahan dia, belajar apa? Menjadi terang. Yang misalnya contohnya menjadi terang itu ya kayak menolong sesama, murah hati dan sebagainya. Itu namanya aplikasi. Nah, dari semuanya itu pasti memberikan suatu kontribusi. Kayak kamu pergi misalnya ke Pancuran 7 kemarin, trekking, apa kontribusinya? Pasti menyenangkan. Capek, oke. Ya, capek tapi asik gitu ya. Misalnya kenal banyak teman, kenal warga misalnya gitu kan. Terus ya banyak foto yang kalian upload di media sosial ya kan. Itu apa? Kontribusi. Atau kontribusinya misalnya kamu memberi tiket masuk, itu memberi kontribusi nggak? Buat yang jual mendoan itu. Nah, gitu. Itu nah memberi sumbangsi. Kontribusi kamu bayar tiket masuk atau kamu bayar menolong UMKM ya, yang jual mendoan, jual kopi kan kita bayar tuh. Nah, itu kan memberi dia rezeki. Itu namanya kontribusi. Nah, kalau ini apa misalnya? Iya, maka kontribusinya pentingnya kenosis.
dalam perjalanan spiritual orang nih. Jadi waktu kamu dari gambar menuju rupa, sekarang tahu pertama tentang taat. Lalu ada benih lagi. Lalu ada kenosis nih. Nanti ada apa lagi? Banyak nih nanti. Nah, jadi ini dari gambar menuju rupa ini banyak nih yang kalian mesti pelajari. Banyak. Misalnya dari buku ini aja nanti ada kenosis. Ya, nanti belum tentang apa lagi? Tentang kasih, tentang apa yang sudah dibahas kemarin, nepsis dan sebagainya. Ini yang di bagian nanti kamu lihat di bagian mana? Bagian ini, bagian 2. Oke. Bagian 2 itu apa? Purifikasinya. Nah, di sininya. Nah, bagian 2-nya ini dia. Purifikasi. Nah, ada banyak ini istilah-istilah nanti kalian perlu paham. Atau nanti di sini tentang pertobatan. Nah, di sini. Ya. Yes. Yes. Terus tentang doa. Doa. Ya. Terus apa lagi? Tentang nepsis yang sudah dijelaskan Pak Niko. Nah, nanti belajar baca kitab suci dan sebagainya. Banyak sekali ayat ini. Gitu. Tapi ini semua tujuannya apa sih? Menjadi serupa dengan ini latihannya, prosesnya. Ya, oke. Nah, ini kontribusinya di sini. Pentingnya kenosis, perjalanan spiritual orang percaya, menantang kita tidak hanya puas dengan kelahiran baru, tapi harus terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus melalui kenosis, pengosongan diri, ya kan, penyerahan pada kehendak Allah. Dengan demikian kita dapat menjadi terang dunia yang sejati, memancarkan kasih Kristus kepada Allah. Nah, oke, sebentar ini break. Nanti Pak Niko akan masuk. Kalian ada satu contoh, tapi kalian harus baca latihan sendiri. Buat, nah ini nanti tentang ini. Kita mau bahas tentang Kristus lagi. Jadi di sini kan gambar menuju rupa. Gambar dan rupanya adalah Kristus. Kristusnya itu siapa? Nah, kamu juga harus belajar mengenal juga. Siapa dia? Salah satunya adalah nanti kita belajar keunggulan dia sebagai wahyu terakhir. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Baca teksnya. Ini datanya. Data. Nanti dari data kamu ringkas. Analisis. Cari depth. Ini nggak usah lah ya. Novelty, implikasi, aplikasi, kontribusi. Tapi jangan lihat ini dulu. Ya. Tulis dulu masing-masing. Oke. Nah, nanti kita break 10 menit. Ini kalian masuk lagi. Oke.